Nah, hadas ini ada dua. Yang pertama hadas asghar, yang kedua hadas akbar. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Nggak ada hadas pertengahan, itu nggak ada. Yang ada hadas kecil namanya hadas asghar, ada namanya hadas akbar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan al-wudu. Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, buang angin, ini hadas kecil. Ya. Atau misalnya berdarah ini misalnya luka kaki kita, ini berhadas juga. Nah, kenapa? Karena dia menghasilkan najis. Kalau dia berwudu batal wudunya. Seseorang yang terkena panah misalnya, di dalam fikih disebutkan seperti itu. Maka nggak ada sekarang orang tiba-tiba kena panah, tiba-tiba mau sholat, kan nggak ada. Ya. Mungkin naik kereta dia kencang-kencang, seolah-olah paling menolosi, berserak, kan? Kena dengkulnya, keluar darahnya. Kalau dia berwudu, batal wudunya. Kenapa? Karena darahnya mengalir. Beda dengan darah yang tak mengalir, misalnya jerawat, kan? Jerawat. Atau misalnya ada lagi sungai kecil, pukulnya, tidak sengaja, keluar darahnya sedikit tapi, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena tidak mengalir. Nah, maka hadas kecil ini dihilangkan dengan wudu. Kemudian kalau hadas besar dihilangkan dengan ghuslul janabah atau al-ghusl. Di antaranya al-ihtilam, laki-laki dan perempuan, laki-laki ihtilam, mimpi basah. Perempuan haid, ya, melahirkan, nifas atau jima, itu menyebabkan kita ghuslul janabah. Kalau wudu tak bisa, mandi gak bisa, badalan min huma, pengganti untuk keduanya apa? Tayamum. Jadi tayamum ini bukan pengganti wudu saja. Kalau tak ada air, maka orang yang dalam keadaan junub sekalipun bisa menggantinya dengan tayamum. Tapi sifat tayamum ini badalan, pengganti. Maka nanti perlu ada pembahasan khusus. Misalnya ini, kalau kita berwudu, maka kita niatnya wudu. Nawaitul wudu'a bi raf'il ahdasi asghari. Karena wudu itu mengangkat hadas kecil, fardhu lillahi ta'ala. Kalau kita mandi wajib, nawaitul ghusla bi raf'il ahdasi akbari, fardhu lillahi ta'ala. Kalau yang tayamum beda. Karena tayamum ini hanya boleh digunakan untuk sekali sholat. Maka niatnya nawaitu tayammuma di istibahati sholat. Sengaja aku berniat dulu untuk memperbolehkan sholat. Sengaja aku bertayamum untuk misalnya dia dalam keadaan hadas besar digantilah dengan tayamum. Oke. Nah, hadas kecil, hadas besar. Kemudian yang kedua, najis. Tadi ada hadas kecil dihilangkan dengan wudu, ada hadas besar dihilangkan dengan al-ghusl, mandi. Keduanya bisa diganti dengan tayamum. Najis. Najis ini ada tiga. Ada namanya najis mughallazah atau najis berat. Ada namanya najis mutawassithah, pertengahan. Ada namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Berat, mughallazah, pertengahan, mutawassithah. Najis yang ringan namanya najis mukhaffafah. Nah, cara menghilangkannya, kalau najis yang ringan ini contohnya misalnya terkena tai burung. Kita lewat mau keluar, tiba-tiba burung buang hajat saja, kenalah jilbab kita. Itu najis yang mukhaffafah. Maka dia dicucikan di bagian ini, kita pakai air, hilang, maka hilanglah najis. Atau air kencing anak bayi laki-laki yang belum sampai 2
Ingat ya, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tidak boleh. Dia termasuk dia najis yang berat. Laki-laki najis yang berat. Kemudian najis yang mutawassithah. Nah, najis yang mutawassithah ini dia tidak cukup dengan seperti itu. Dia harus dibasuh, dicuci sampai bersih. Kan? Apa contohnya? Adalah kotoran manusia, kotoran binatang dan lain sebagainya. Darah. Ada yang paling berat. Apa namanya tadi? Mughal. Bagaimana cara mensucikannya? Ada yang tahu? Hah? Ya. 7 kali dengan air, diantaranya menggunakan tanah. Boleh tanah itu yang pertama, boleh tanah itu yang terakhir, atau boleh tanah itu di pertengahan. Pokoknya 7 kali satu. Satunya menggunakan tanah. Tak cukup dia dengan air, harus dengan Oke, jelas ya. Nah, perlu kita ketahui masalah wudu saya yakin sudah tahu, masalah mandi wajib saya yakin sudah tahu. Tapi mungkin dengan keterbatasan bacaan kita, kadang-kadang ada hal yang kita lakukan menyalahi daripada apa yang dimaksudkan di dalam fikih. Kita bahas yang pertama, misalnya menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Masih ada waktunya enggak? Masih ya. Misalnya gini, mandi wajib. Mandi wajib pernah lah ya? Mandi wajib pernah. Kalau enggak pernah jawab. Nah, mandi wajib. Kebiasaan kita mandi ini ada nggak yang gosok gigi? Kalau orang mandi biasanya itu gosok gigi. Apalagi sampoan, apalagi keramas kayak, apalagi sampoan, bedaan, bukan, sabunan, 3 ini. Nah, 3 ini tidak termasuk daripada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu apa? Isolul ma, menyampaikan air ke seluruh anggota badan, termasuk anggota badan yang berlubang, yang ada rongganya. Ya. Maka kalau kita mandi, maka sebenarnya bagaimana supaya tidak salah? Niat di awal. Awalul ghusla, anjani abdan, dirafil ahdas abdani, fadlillahi ta'ala. Maka alirkan semua air itu sampai betul-betul bersih. Sudah sampai mengalir, bukan bersih ya, mengalir. Jangan gosok gigi dulu, jangan sampoan dulu, jangan sabunan dulu. Udah merata semua, barulah kita bisa gosok gigi, sampoan. Karena kalau tercampur itu, maka dia tidak lagi disebut dengan ghusl janabah. Kenapa? Karena memang sudah beda dia. Atau misalnya dengan cara yang dibalik, misalnya kita mandi, gosoknya dulu, mandi bersihkan dulu, semuanya bersihkan, gosok gigi, sampoan, sabunan, sudah selesai. Baru pas mau terakhir, udah mau bilasan terakhir, niat kita nawaitul ghusla, ngajak mandi wajib karena Allah Ta'ala untuk mengangkat hadis besar karena Allah Ta'ala, baru kita alirkan semuanya kembali. Ini langkah. Sama seperti dengan ketika pakaian kita terkena kotoran, maka cara yang kita pakai apa? Untuk membersihkannya. Ngapain biasanya pakaian ini? Kita cuci. Kita cuci pakai apa? Pakai sabun. Sabun termasuk daripada alat untuk mensucikan kan? Enggak. Inilah bedanya toharoh dengan mencuci pakaian. Kalau mencuci pakaian biasanya pakai deterjen. Kalau toharoh dia nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Maka kalau untuk membersihkan pakaian, ya kita niatkan aja lah untuk mencuci, direndam pakai air biasa atau dicuci-cuci dan sebagainya. Setelah merata air itu barulah dia dicuci. Atau kebalikannya, cuci dulu pakai sabun, terakhir baru dia ditiriskan pakai air ya. Dialirilah pakaian itu menggunakan air sehingga alat untuk bersucinya tidak bercampur.
jelas ya. Jadi mandi wajib atau tidak. Patokannya apa? Kalau sesuatu terkena najis, patokannya 3. Hilang rasa, hilang bau, hilang rasa, hilang baunya, hilang begitu. Warna. Patokannya 3. Misalnya terkenalah kotoran kucing misalnya pakaian, maka patokan pakaian itu sudah bisa dia digunakan kembali, artinya suci 3. Baunya udah gak ada lagi bau kayak kucing itu. Bagaimana mengetahuinya? Kalau bau cium. Warnanya udah gak ada lagi, warnanya sudah seperti warna biasa pakaian kita, dilihat warna. Kalau rasa dia baik. Jadi rasa ada tak masih rasa-rasa baik kucing? Kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau udah warna dan bau hilang, rasa pun hilang ya. Misalnya ada coklat. Nah kalau coklat mau nggak kalian rasanya? Mau. Nah itu dia patokannya untuk bersuci. Kemudian tadi itu untuk mandi. Untuk wudu seperti itu juga. Untuk wudu. Maka untuk wudu saya kira semuanya sudah paham. Terkait dengan wudu, kenapa wudu kita bisa sampai banyak sekali? Ada berkumur, ada cuci hidung, ada apa lagi? Telinga ada. Dalam ayat tadi ada ada. Takhlil ada. Ada nggak dalam ayat tadi? Ada. Ya. Pertanyaan ini. Pernah nggak kalian laki-laki ini orang dulu? Pernah ya? Kalau kita ke tempat duduk kan macam-macam orang dulu, macam-macam. Perempuan pernah nggak nengok orang dulunya beda dengan? Pernah nggak? Kalau kita kan semuanya terbuka ya. Ada laki-laki itu ini basuh kepala itu macam-macam. Saya sering perhatikan ada yang model kalau misalnya rambutnya ini kan tidak. Ya. Ada yang modelnya perlu macam-macam kan? Ada yang macam-macam kalau kami laki-laki cuci tangan aja pun ada yang cucinya banyak dan terpaksa jauh kan? Macam-macam kalau laki-laki, kalau perempuan entah lalu kan? Pernah nggak lihat sesuatu yang berbeda? Tentu pasti pernah kan? Bahkan kalau kita ke tanah Arab, ke Mekah itu paling banyak variasi. Kenapa? Karena seluruh umat Islam di seluruh dunia ini berbagai mazhab kumpulnya di sana. Kumpulnya macam-macam. Kalau udah sholat itu kadang-kadang lucu gitu. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Allah, sampai 10 kali. Ada Allah. Macam-macam. Kenapa? Karena perbedaan mazhab tadi. Wudu pun itu juga. Ada yang saya lihat orang wudu itu, kita dari tangan sampai ke situ, dia cuci sampai ke pergelangan tangan. Heran saya. Cuma saya tadi kan karena patokan mazhab itu banyak, saya nggak langsung suzon. Saya buka kitab. Ternyata ada pendapat yang begini. Loh, dalilnya dari mana? Dari mereka as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan kalau sudah sampai nisabnya yang dicurinya tadi itu, maka potonglah tangan min khilafin. Potong tangan. Yang dipotong tangan itu bagian sini. Bukan bagian sini. Jadi bagian sini. Maka dasar ayat itulah mereka berwudu itu tidak sampai siku, tapi sampai pergelangan tangan saja. Nah ternyata kalau kita suzon di luar kan bahaya. Mazhab mana? Mazhab sesat. Mazhab Panji Gumilang misalnya. Mazhab apa? Soekarno pula nanti kan. Nah ternyata kalau kita melihat sesuatu itu kemudian kita pahami itu adalah mungkin pendapat yang tidak kita pegang, tapi ada yang berpendapat seperti itu, tidak lantas kita menyalahkan. Nah, jadi berwudu ini konteks awalnya adalah mengalir
mengalirkan seluruh air wudhu ke seluruh anggota bagian yang pertama cuci tangan. Nah, cuci tangan ini menjadi satu hal yang diwajibkan malah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Idza istaiqadha dalilnya idza istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yahmis yadahu hatta yaghsila salas. Kalau ada salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka dia tak boleh menyentuh apapun sebelum dia mencuci tangannya 3 kali. Kenapa? Karena ketika orang itu tidur, la ya'rif aina batat yadahu, tak tahu dia kemana menjalar tangannya. Kalau orang tidur, tak tahu dia menjalar kemana. Kalau misalnya sedang sadar, kemana waktu tanganmu tidur? Waktu kau tidur tahu tak kemana tanganmu menjalar? Tahu, tidur tahu. Tahu. Kemana? Dia tak kemana-mana. Padahal orang yang ini, yang sadar, nengok dia tangannya tetap mana-mana. Ke atas, ke bawah, ke depan, ke samping, ke belakang. Sama. Saya tanya istri saya tidur ngorok atau tidak tidur? Saya tidur ngorok atau tidak? Wow, dahsyat. Perasaan saya tidak ngorok. Mana mungkin? Tidur biasa-biasa saja. Pernah satu kali ditidurkan, barulah saya yakin. Ternyata orang tidur itu tak tahu apa. Maka hadis itu mengatakan kalau dia tidur, dia tak tahu kemana tangannya berjalan. Maka sebelum dia berwudu menyentuh air, dia harus disunahkan mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur menjadi satu hal yang disunahkan. Harus apa? Karena berkumur-kumur itu nanti banyak. Ada yang hanya sekedar berkumur-kumur, ada yang dia disunahkan bersiwak. Zaman sekarang agak lucu pula orang bersiwak. Jadi ada kayu siwak itu. Atau diganti dengan itulah, apa itu? Gosok gigi. Pengaruhnya besar, kalau kita anggap sepele. Misalnya ada orang, apalagi di baru raya kurban, Idul Adha, makan daging. Habis itu sholat berjamaah, masih nyangkut daging itu di gigi. Maka kalau dia tak digosok, daging itu kan tak lepas dari gigi. Lepas pula takbir Allah Akbar, lepas pula suruh jari daging itu dari strategi. Pas pula udah takbir, apalah yang membuat begitu? Ditelan, batal, diudahkan. Mana pula memudahkannya kan gitu kan? Maka dimulailah dengan sholat dari awal sampai akhir. Maka sunnah ngapain? Tiba-tiba ada pula jamuan, misalnya gini, di sebelum asar ada pula jamuan makan. Habis pengajian ada jamuan makan, lauknya jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak bau naga itu? Pas buka satu jamaah itu semua makan jengkol. Enggak, AC itu rusak. Maka perlu ngapain? Maka dia sudah makan. Istinsak begitu juga. Istinsak itu kan. Ada yang sekedar masukkan air, ada yang itu terserah. Tapi sunnahnya mengalirkan air ke dalam itu. Itulah. Kemudian telinga. Telinga ini ada yang menganggap telinga ini bagian daripada kepala. Ya. Tapi telinga ini menurut Imam Syafi'i beda. Telinga beda, kepala beda. Setelah cuci tangan, kumur-kumur, istinsak, apalagi wajah. Ya. Wajah. Nah, bagian wajah ini 1, 2, 3, 4. Bagi laki-laki sama. 1. Di sini boleh, tapi aksannya afdalnya lewat. Nah, kalau laki-laki yang punya jenggot yang lebat, maka dia wajib menyela-nyela jenggot. Kalau kita kan nggak malah berjenggot-jenggot tadi kan, lepas ya. Patokannya awal mula tumbuh rambut bagian sini yang masyhur ya. Ada juga orang tumbuh rambutnya juga di sini, sini. Yang botak, bukan ini. Tumbuh rambut di sini. Bukan di sini dia, bukan, tapi di sini. Bagian ini. Oke. Kemudian bagian kepala, menurut Imam Syafi'i sekurang-kurangnya 3 helai. Ya. Menurut Imam
tapi ba'dul tulus sepertiga, maka dia segini sepertiga dari kepala. Menurut Imam Maliki karena telinga ini bagian kepala, maka dia berwudu dari atas. Kalau ada orang berwudu kayak gitu seperti mazhab Maliki. Kalau ada yang seperti ini mazhab Hanafi. Kalau ada yang begini lagi mazhab Syafi'i. Tiga-tiganya boleh. Asal jangan diceburkan dalam kepala masuknya. Atau kan ada yang lebih keras gitu kan. Masuknya itu tak, bukan membasuh namanya. Membasuh itu sekurang-kurangnya sepertiga atau sepertiga. Kemudian apa lagi? Telinga, bagian telinga. Sunnah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian apa lagi? Terakhir mencuci kaki sampai mata kaki. Kalau ada batas, afdolnya dilebihkan. Ya. Ada basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Kalau sempurna menurut kita basuhan pertama cukup sekali. Kalau tidak sempurna tambah 2. Kalau tak sempurna juga menurut kita tambah 3. Tapi kalau sudah 3 jangan lagi kita tambah 4. Ya. Makruh. Berarti